Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bisik Psikologi, yaitu Bincang Asik Psikologi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan tetap waras di tengah hiruk-pikuk kehidupan ya. Ngomongin soal kehidupan, sekarang kita udah masuk bulan Ramadan nih, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana kita nggak cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan segala bentuk godaan. Terdengar gampang, tapi nggak sesimpel itu. Banyak orang yang fokus ke puasa makanan dan minuman, tapi lupa kalau self-control di bulan Ramadan itu jauh lebih luas. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa puasa tuh lebih gampang dibanding nahan emosi? Kayak bisa aja kita kuat nggak makan seharian, tapi tetap aja emosi meledak gara-gara macet di jalan atau kerjaan yang lagi numpuk. Atau mungkin kita bisa nahan buat nggak nyemil, tapi nggak bisa nahan jari buat nggak scroll medsos sampai berjam-jam. Ini menarik banget karena ternyata self-control bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan emosional. Menurut Roy Baumeister dalam bukunya yang berjudul Willpower Rediscovering the Greatest Human Strength, self-control itu seperti otot, bisa dilatih, tapi juga bisa lelah kalau dipakai terus-menerus tanpa jeda. Makanya wajar kalau di bulan Ramadan kita ngerasa lebih gampang emosi, atau gampang tergoda buat ngelakuin kebiasaan yang sebenarnya kita coba hindari. Tapi justru disinilah tantangannya. Ramadan itu bisa jadi momen latihan buat memperkuat self-control kita. Gak cuma buat sebulan, tapi buat kehidupan setelahnya juga. Terus, gimana caranya biar kita bisa jadi lebih baik dalam mengontrol diri selama Ramadan? Yang pertama, kita perlu sadar bahwa self-control itu lebih dari sekedar menahan diri, tapi juga soal mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Misalnya, kalau biasanya kita gampang marah, coba ganti dengan tarik napas dulu sebelum merespon sesuatu. Kalau biasanya kita kecanduan medsos, coba alokasikan waktu buat baca atau melakukan aktivitas yang lebih produktif. Nah, yang kedua, kita harus paham bahwa self-control itu nggak cuma datang secara instan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bilang bahwa hawa nafsu itu seperti kuda liar. Kalau nggak dilatih, dia bakal liar dan susah dikendalikan. Tapi kalau kita sabar dalam melatihnya, lama-lama dia bakal tunduk dan bisa diarahkan. Jadi, jangan berharap bisa langsung punya self-control yang sempurna dalam sehari. Yang penting ada usaha buat terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Nah, yang ketiga ini jangan lupa istirahat dan kasih reward buat diri sendiri. Kadang kita perlu keras sama diri sendiri dalam usaha mengontrol diri. Padahal manusiawi banget kalau sesekali kita lelah atau hilaf. Yang penting jangan berhenti berusaha. Misalnya, kalau kita berhasil nahan emosi dalam situasi tertentu, kasih apresiasi ke diri sendiri, sekecil apapun itu. Jadi, kesimpulannya, self-control di bulan Ramadan itu nggak cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana kita bisa lebih mindfulness dalam mengelola emosi, kebiasaan, dan nafsu lainnya. Ini momen latihan yang luar biasa, dan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, efeknya bisa terasa jauh setelah Ramadan berakhir. Alright, segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian punya pengalaman atau insight soal self-control di bulan Ramadan, feel free banget buat share di DM atau komen. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.